Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem di kelas 5. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari 1. Bagian yang hidup yang disebut biotik. Yang kedua, bagian tak hidup yang disebut abiotik. Perhatikan gambar berikut. Biotik, bagian yang hidup pada sebuah lingkungan terdiri atas yang pertama, tumbuhan, contohnya pohon. Yang kedua, hewan, contohnya gajah, ayam, kucing, badak, harimau, jerapah, burung, dan makhluk hidup lainnya. Abiotik, bagian lingkungan yang tak hidup, terdiri atas cahaya matahari, air, tanah, dan udara. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga dapat membantu tanaman membuat makanan. Contohnya dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ialah mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah.
yang hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ini merupakan contoh individu. Di sini terdapat seekor gajah. Gambar berikutnya, di sini terdapat beberapa ekor gajah dan ini disebut populasi. Ini merupakan komunitas. Mengapa disebut komunitas? Karena di sini terdapat kumpulan populasi. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Ada beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya keseimbangan ekosistem, antara lain penebangan hutan liar, kemudian membuang sampah sembarangan, perburuan hewan liar, pencemaran sungai, dan pemakaian pupuk pestisida secara berlebihan. Silakan kalian simak gambar berikut. Yang pertama, ada penebangan hutan secara liar. Yang kedua, membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu, berburu hewan secara liar.
dan membuang sampah ke sungai. Semuanya itu dapat berakibat merusak habitat. Yang terakhir, menggunakan pestisida secara berlebihan. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem darat. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembaban, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Adapun berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibagi menjadi 6 bioma, yakni gurun, padang rumput, taiga tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Berikut contohnya. Yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah materi terlarut. Jika kandungan garam terlarut sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar dan gula. Kadar garam tinggi dikenal sebagai ekosistem laut. Adapun contoh ekosistem laut adalah pantai, dan air tawar adalah danau. Organisme yang hidup di air dibedakan menjadi plankton, nekton, neoston, perifiton, dan bentos. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang ketiga, ekosistem buatan. Terakhir adalah ekosistem buatan. Ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, akuarium, tambak, ternak, peternakan, dan ladang.
Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.